Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi nyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Ya, hari ini kita bakal lanjut materi dinamika rotasi ya, ke gerak ke katrol sama gerak menggelinding. Terus kongkalan momentum sudut sama kinetik rotasi. Ya, ada 4 materinya. Jadi yang dulu kameranya. Bang baru beli motor listrik. Menarik juga ya motor listrik sistemnya. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu servis. Mesinnya ada di roda, aneh banget. Beli berapaan tuh, Kang? Ya, kita mulai materi hari ini ke dinamika rotasi. Jadi kemarin itu kita udah bahas tentang menentukan belum ya, Kang lupa. Ya, sistem Tegar udah ya, sistem Tegar udah dibahas. Yang intinya sigma torsinya sama dengan 0, di mana apa namanya, porosnya terhadap titik manapun kan ya, dari sistem Tegar itu. Jadi kita punya ada 4 kemungkinan gerakan benda itu kan ya. Anggaplah kecepatan awalnya 0 ya, anggaplah kecepatan awalnya 0. Jika V0-nya sama dengan 0, berarti kita punya ada pertama bisa sigma F-nya sama dengan 0, bisa sigma F-nya sama dengan, saya minta tulisan jelek. Bisa sigma F sama dengan M kali A, bisa sigma torsi sama dengan 0 terhadap titik sembarang, atau bisa juga sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kayak gitu. Ada 4 kemungkinan ini gabungannya. Kalau misalkan sigma F-nya 0, sigma torsinya 0 terhadap titik manapun, ya berarti ini kesetimbangan benda tegar ya, kesetimbangan benda tegar KBT. Kalau sigma torsinya 0, berarti kan nggak berotasi. Sigma F-nya M kali A berarti bergerak translasi berarti ya. Kalau sigma F-nya 0, berarti kan nggak bergerak translasi. Tapi sigma torsinya nggak 0 nih, sigma torsinya menjadi kali alfa, berarti bergerak rotasi gitu kan ya. Dimana kalau dua-duanya berlaku ya berarti kita punya ini kondisinya rolling. Gitu kan ya. Atau gerak mengelilingi itu ya gerakan di mana gerak translasi sama gerak rotasi secara bersamaan. Ya intinya gabungan translasi sama rotasi lah ya bagian sini itu intinya. Karena kita juga bisa ngomonginnya kayak di katrol, tuh ya gabungan translasi sama rotasi, cuman bedanya kalau kita ngomongin katrol sama gerak mengelilingi, katrol tuh yang bergerak translasi sama yang bergerak rotasi itu beda benda gitu kan ya, kayak gitu. Intinya ini tuh 4 eh, kemungkinannya lah di gerak translasi sama gerak rotasi itu, dan ini ya bisa dibilang mekanika tuh segini. Tapi kalau kita ngomongin lebih dalam, kalau kalian ngedalamin, mungkin kalau di mesin ya, di teknik mesin itu ntar bakal agak lebih ribet lagi kalau kita ngomongin rotasi itu, karena rotasi yang kita bahas itu rotasi sederhana.
di mana cuma dua kemungkinannya rotasinya tuh, kalau nggak salah jarum jam berlawan jarum jam gitu kan ya. Tapi ketika kita ngomongin bendanya yang bisa bergerak 3 dimensi berputarnya, itu jadinya lebih ribet, persamaannya jauh, eskalasinya bakal jauh banget. Ya siap-siap aja buat yang apa namanya bakal berhubungan sama itu. Sengit akang sih di mesinnya, ya jelas di fisika juga. Nah, itu batasan materinya, bukan batasan ya, itu introduction-nya. Nah, sekarang kita ngomongin katrol ya. Contoh dinamika rotasi, atau akan nulis gini dulu kali ya. Nah, sekarang kita tuh ada di ranah ini berarti. Kita tuh di ranah sini yang kita bahas tuh. Walau dua inilah mungkin ya, dua ini. Dua ini yang kita bahas tuh. Nah, cuman kalau kita ngomongin rotasi aja tuh kayaknya nggak yang dibahas banget deh, rotasi aja tuh. Ya intinya kan kalau misalkan rotasi sama translasi digabung bisa, rotasi aja ya bisa harusnya. Jadi kita cukup bahasnya yang gabungannya aja. Karena ketika ininya nggak ada, ya udah gitu kan. Eh, Lebih gampang lah bisa dibilang. Nah, dinamika rotasi kita bakal bahas, diulangi lagi ada 4 ya kasusnya yang akan kamu bahas hari ini tuh. Dinamika rotasi. Yang pertama tuh kamu bahas katrol bermasa. Terus kita ngomongin gerak menggelinding ya, gerak menggelinding sempurna. Terus ada energi kinetik rotasi dulu ya. Energi dulu ya sebelum ini tuh. Ya energi dulu, energi kinetik rotasi. Sama satu lagi apa? Momentum sudut ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas katrol bermasa dulu ya. Katrol bermasa. Nah, ketika kita ngomongin katrol bermasa, ya ini mungkin asumsi yang akan miss berarti ya kemarin tuh ya. Akan nggak bahas kemarin tuh bahwa kalau kita ketemu katrol di di dinamika, waktu kita ngomongin sistem partikel lah, kita ngomongnya ngebalok yang biasa aja, dinamika translasi, dinamika benda titik kalau di SAP itu. Itu kan asumsi utamanya tuh kalau kita ketemu katrol, katrolnya tidak bermasa gitu kan ya. Nah, sekarang kita ngomongin katrol bermasa. Bedanya apa katrol tidak bermasa sama katrol bermasa? Ya, kalau katrol tidak bermasa, itu tuh eh, ya sigma tors berputar, bendanya berputar, tapi sigma torsinya nol, berarti bisa dibilangnya karena moment inersianya nol. Jadi kalau kita ngelihat sigma torsi, kok ini gini. Kalau kita ngelihat sigma torsi sama dengan I kali alfa, walaupun bendanya berputar, tapi dia I-nya 0 ya, berarti kita punya sigma torsinya 0. Makanya tegangan tali yang kiri sama yang kanan bakal sama. Nanti kita lihat ya. Tapi ketika kita ngomongin katrol bermasanya itu kan menjauhkan tegangan talinya bakal berbeda. Kayak gitu. Tapi katrol tidak bermasa bukan berarti nggak bergerak ya, tetap bergerak. Di katrol bermasa, ya kita ngambil soal yang standar aja lah buat sekedar ngeliatin gimana efek katrol bermasa ketika asumsi masanya dapat diabaikan kita hilangkan, apa yang terjadi gitu kan. Ya, karena harusnya di SMA juga udah pernah dibahas, jadi biar kita naik ke level kuliah akan ngerjain soal ini semuanya dalam bentuk variabel aja. Oke. Jadi kita punya pertanyaannya adalah ya variabelnya ini aja M1, M2 sama G. Oh, soalnya gini. Jika katrol merupakan silinder pejal, bukan merupakan kali ya, dianggap sebagai silinder pejal, di mana silinder pejal kita tahu moment inersianya setengah mr kuadrat, maka
tentukan A, percepatan benda, percepatan sistem lah ya, percepatan sistem dengan M2 lebih besar daripada M1. Ini harus jelas nih. Perhatikan bahwa ketika kita nggak tahu mana yang lebih besar masanya, kita nggak tahu kan geraknya kemana ya. Dan ini harus jelas nih. Maka kalau nggak ada di soal ya berarti kita harus asumsiin kan kalau mau ngerjainnya. Terus kita punya B-nya tegangan tali ya. Tegangan tali pada M1 dan M2. Bentar, asumsinya apa lagi? Biasanya di katal gini tuh. Wait, akan mau cek bukunya dulu. Excel itu apa ya? Excel. Asumsinya itu adalah the cord doesn't slip ya, tidak slip ya, tali tidak slip. Jadi karena bisa slip ya si talinya tuh. Jadi karena talinya bisa slip, di mana kita punya kalau talinya slip tuh apa namanya ya? Yang ntar kita lihat ya satu-satu. Oke. Nah, pertama kita gambar dulu gaya-gayanya jelas ya. Berarti kita punya di sini ada W1, di sini ada T1, di sini ada T1, di sini ada T2. Perhatikan kalau misalkan katrolnya bermassa, maka tegangan tali antara yang satu sama yang lainnya di katrol itu harus beda. Kenapa? Karena kalau tegangan talinya sama, katrolnya nggak akan muter, ya nggak? Kalau tegangan talinya sama. Tapi kan kalau misalkan katrol tidak bermassa, tegangan talinya sama, nggak muter dong. Ya karena katrolnya tidak bermassa, yang jadinya agak defying logic lah di situ tuh. Kalau misalkan katrolnya tidak bermassa, tegangan talinya sama, tapi masih bisa muter. Kayak gitu. Nah, atau bisa dibilang ya, bisa kita anggap bedanya kecil banget lah, tidak bermassa tuh. Nah, di mana ya kita tinjau satu-satu kan ya, bahwa katrol ini M1, M2 bergerak translasi, M1 dan M2 bergerak translasi, maka kita punya di sini sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Sigma F1-nya berarti kita ambil, karena M2 lebih besar, berarti positifnya ke arah M2 ya. Gitu kan ya. Ini muternya gini kan berarti positifnya. Ya positifnya ikutin gerakannya lah intinya. Berarti untuk M1 kita punya ini T1 min W1 sama dengan M1 dikali A. Atau T1 min M1G sama dengan M1 kali A. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita punya sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Sigma F2, W2-nya yang positif, jadinya W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A. W2-nya M2G dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini persamaan gayanya untuk M1 sama M2. Untuk katrol bergerak rotasi. Katrol, masanya M ya, bergerak rotasi. Karena bergerak rotasi, kita punya sigma torsinya sama dengan I kali alfa. Kalau misalkan berputar ya berarti torsinya jelas porosnya di mana ya. Di mana di sini kita punya katrolnya ya ditempelin kayak gini lah ke pusatnya. Jadi sigma torsinya terhadap pusat massa porosnya itu. Ngerti nggak itu? Ya perhatikan kalian harus bisa menentukan ketika menghitung torsi itu porosnya di mana. Itu jangan sampai ngerti tuh. Kalau bingung di situ tanya.
Ini poros rotasi. Di mana kita punya sigma torsinya berarti, karena yang salah jarum jam positif, berarti T2 positif ya. Berarti R dikali T2, karena ini lengan gayanya kan R. Lengan gaya dikali gaya kan ya, ingat nggak torsi? Torsi itu kan sama dengan L cross F. L itu lengan gaya, F itu gayanya. Berarti di sini kita punya lengan gayanya R, gayanya T2, maka torsinya R dikali T2. Cross product ini udah tegak lurus, jadinya bisa langsung dikaliin. Sementara T1 itu muternya berlawan jarum jam. Karena muternya berlawan jarum jam, berarti negatif torsinya. Negatif, lengan gayanya R-nya R juga, dikali T1, dan ini tinggal dikaliin karena udah tegak lurus ya. Akan kayaknya default ngomongnya masih agak kecepatan tadi. Jadi udah mulai dilambatin sekarang. Kalau akan ngomongnya kecepatan bilang ya. Ntar akan lambatin. Momen inersianya setengah mr kuadrat. Karena ini kita anggap sebagai silinder pejal dikali alfa. Jadi kita punya di sini T2 minus T1 sama dengan setengah mr kali alfa. Ini persamaannya di sini. Ini dulu mungkin sampai sini ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Kang, Oh, ngantengin ini udah. Kalau udah kita lanjut ya. Nah, jadinya kita punya persamaan, akan tulis lagi persamaan-persamaannya ya. Dari M1 kita punya T1 min M1G sama dengan M1 dikali A. Dari persamaan yang kedua kita punya M2G minus T2 sama dengan M2 dikali A. Terus kita punya dari persamaan 3 T2 minus T1 sama dengan setengah MR dikali alfa. Nah ini penting nih bagian C ini. Buat ngejawab ujiannya, bahwa karena tali tidak slip, maka kita punya A sama dengan R kali alfa. Paham nggak ini? Bahwa kondisi tidak selip, ini penting nih buat materi hari ini. Kalian harus mengerti kondisi tidak selip itu kondisi seperti apa. Kondisi tidak selip adalah kondisi di mana antara gerak translasi sama gerak rotasi itu ya sebanding. Perbandingannya dari jari-jari ya. Sebanding itu dalam artian ya majunya sekian, rotasinya sekian gitu. Sama. Nggak akan lebih banyak muter daripada maju atau lebih banyak maju daripada muter. Maksudnya kan kalau misalkan talinya licin, misalkan antara tali sama katrolnya licin, itu kan selip kondisinya. Jadi talinya itu ya gerak aja, M1 sama M2 bergerak aja. Tapi gerakan M1 sama M2 ngebuat katrolnya muter karena licin gitu kan ya. Itu selip. Ya jadinya ada banyakan maju daripada muter. Kalau dikasih ini mungkin agak susah. Kayaknya nggak mungkin ya, mungkin nggak ya lebih banyak muter daripada maju. Kayaknya mungkin aja, cuma agak susah ngebayanginnya. Tapi kondisi lebih banyak maju lebih banyak muter daripada maju itu ya berarti mobil yang masuk ke lumpur. Mungkin kalian pernah dengar aku ngomong gini, bahwa kalau mobil yang masuk ke lumpur dia muter tapi susah majunya gitu kan ya karena selip. Istilahnya kan selip juga ya bahasa sehari-hari. Ya selain kondisi itu juga kalau kita ngomongin roda mobil yang selip itu ya kalau misalnya jalannya terlalu licin, di mana dalam kondisi jalan yang licin tapi bukan terjebak di lumpur, datar gitu ya, datar licin, makanya terjadi itu kan bisa jadi mobilnya tuh ngegeser gitu tapi nggak muter. Jadi lebih banyak transaksi daripada rotasi. Itu kondisi selip, diulangi lagi. Nah, semua yang kita bahas di sini batasannya adalah tidak selip. Hampir semuanya. Ntar akan mungkin kasih soal yang menurut akan menarik buat pemahaman kondisi selip dan tidak selip itu. Yang jelas ini
diulangi lagi, kondisi tidak selip adalah kondisi ketika transaksi sama rotasinya itu sebanding ya. Banyaknya rotasi sama banyaknya transaksi itu sebanding. Dan ketika ini berlaku ya berarti ini kita bisa gantikannya ke sini. Ini berarti kan jadinya A. Kayak gitu. Jadi akan bisa copy lagi ini ke sini. Tapi ini bisa kita ganti jadinya A. Terus kita jumlahin kan ya. T1 kurangi T1 habis, T minus T2 habis. Ini intinya 3/3 variabel. 3/3 variabel. Kita bisa eliminasi atau substitusi. Kebetulan di sini eliminasinya sangat mudah sekali, tinggal dijumlahin semua, T1 sama T2-nya hilang. Karena T1 sama T2 yang nggak tahu kan ya, diulangi lagi yang kita punya itu M1, M2, A itu yang ditanyain. Berarti kita punya di sini M2G minus M1G sama dengan M1 plus M2 ditambah setengah M dikali A. Berarti percepatannya sama dengan M2 minus M1 dikali G per M1 plus M2 ditambah setengah M. Kayak gitu. Terus dari percepatannya kita bisa dapat tegangan talinya. Tinggal dimasukin salah satu persamaan. Persamaan 1 atau persamaan 2 ya buat dapat tegangan tali. Misalkan kita masukin ke persamaan 1. Berarti kita punya T1 dikurangi M1G sama dengan M1 dikali M2 minus M1 dikali G per M1 plus M2 plus setengah M. Berarti kita punya T1 sama dengan, capek ya, malas bentar. M1-nya bisa keluar, jadi kita punya di sini M2 minus M1 dikali G ya, per M1 plus M2 plus setengah M ditambah G, benar nggak? Ya benar harusnya. Berarti T1 sama dengan M1 dikali, berarti ini M1-nya hilang, terus saja M2 minus M1 dikali G ditambah M1 plus M2 plus setengah M dikali G per ini. Nah ini minus M1, ini plus M1 bisa coret ya. Jadi kita punya tegangan talinya sama dengan M1 dikali M2-nya 2 ya, berarti 2M2G, 2M2G ditambah setengah M G per M1 plus M2 plus setengah M. Kurungnya kurung biasa aja. Akang punya contekannya nggak ya buat yang T2? Bentar ya tuh. Dengan cara yang sama, maka kita bakal mendapatkan T2-nya sama dengan bentar. M2 dikali 2 M1 ya. Ini ya, dikali 2 M1 G. Repot. Hitung aja. Berarti T2-nya dari sini ya, berarti T2 sama dengan M2G ditambah M2A ya. Bentar. Minus. Minus M2 dikali A. A-nya berarti ya ini. Ini penting buat dibahas ya. Jadi akan agak panjangin di sini. M2-nya keluar, ini langsung M1 plus M2 plus setengah M dikali G minus ya. M2 minus M1 dikali G. Kalau ada yang akan ada yang salah itu langsung bilang ya. M1
minus M1 ya. Masih ada M2 minus M2 yang habis ya. Jadi kita punya T2-nya sama dengan M2-nya keluar. Jadi ini 2M1G plus setengah MG. Ini G-nya bisa keluar sih sebenarnya. Jadi M1G ke depan gini. Gitu. Jadi M2G di sini berarti 2M1 plus setengah M per M1 plus M2 plus setengah M. Nah, kita punya ini ya. Sampai sini dulu ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Matematik aja lah. Elemen substitusi, terus disubstitusi, cuman ya ribet karena pakai variabel. Tapi expect kayak gini kan ya, udah ujian kan. Ada yang tanya dulu nggak ini? Jelas. Suaranya nggak kedengeran, ha? Unmute. Coba unmute kamu lagi. Kang, kedengeran nggak Kang? Oh, bentar. Akang belum ganti ini. Coba ngomong lagi. Tes. Nah, ya. Ya, kedengeran. Kenapa tadi nanya? Nggak jadi Kang, udah Oh ya, ya udah. dapat. Oke. Kayak gitu. Nah, itu hasilnya. Nah, yang akan mau bahas dari dapat hasil ini adalah tentang how theory of physics work ya. Ini penting ya buat kalian pahami. Ini contoh sederhana aja sih. Akang baru kepikiran aja bahwa ini bisa jadi contoh buat kalian biar paham teori fisika itu gimana berkembangnya. Nah, jadi teori fisika yang akan pengen kalian paham di sini itu kenapa akan ngitung ini sampai beres? Karena gini. Jadi kan teori fisika itu berkembang, di mana yang awalnya kita anggap sesuatu hal ternyata sesuatu hal yang lain. Tapi anggapan awal kita kan tetap ada eksperimennya, tetap ada observasinya, tetap ada apa namanya pembuktiannya lah segala macamnya. Jadi jelas karena pembuktiannya ada dan teorinya diterima karena bukti itu ada, berarti nggak salah-salah banget ya harusnya tuh. Nah contohnya di sini, ketika kita ngomongin katrol tidak bermassa, padahal ternyata katrol itu sebenarnya bermassa. Tapi berarti apakah yang sebelumnya kita bahas salah? Ya kita lihat aja, apakah asumsi kita tuh benar-benar tepat gitu. Kita lihat gimana caranya, kita lihat ketika massa katrolnya 0, ketika massa katrolnya kecil lah, massa katrolnya menuju 0. Ketika massa katrolnya menuju 0, maka kita dapatkan hasilnya apa? Percepatannya sama dengan ya M2 minus M1 dikali G per M1 plus M2 gitu kan. Hasil ini kan sama ketika kita ambil massa katrolnya 0 kan. Tegangan talinya sama dengan M1, berarti ini 2, M1 M2 dikali G berarti ya per M1 plus M2. Di mana T2-nya kita juga dapat ini setengah M-nya 0 ya. Ini 0, ini 0, jadinya kan sisanya tinggal yang ini per ini per ini gitu kan ya. Kalau masanya 0. Berarti T2-nya juga sama, dapatnya kita punya 2 M1 M2 dikali G per M1 plus M2. Dan ini kan sama persis sama yang kita bahas kalau kita ngomongin katrol kan ya. Kalau kita ngomongin katrol tidak bermassa, ini M2, ini M1, karena percepatannya emang gitu.
Ini akan bahas agak cepat aja lah biar bisa lanjut ke selanjutnya. Di mana tegangan talinya kan sama, yang kiri sama yang kanan. Tegangan talinya kita bisa hitung dari sini. Ini T dikurangi M2G ya. Berarti kita punya M2G minus T sama dengan M kali A. Berarti M2G minus M kali A ya. Dapat tegangan talinya sama M2G dikurangi M2 G. Nah, gini aja lah, sama hitung aja ini apa. Berarti ini M1 M2 ditambah M2 kuadrat ya. Minus M2 kuadrat ditambah M1 M2 dikali G per M1 plus M2 ya, sama kan intinya. Bahwa tegangan talinya 2M1 M2 G per M1 plus M2. Jadi kita punya teori yang kita pakai sebelumnya, itu sebenarnya berlaku, cuma tidak berlaku secara umum. Di mana kalau kita punya katrolnya bermassa, ini jadi nggak berlaku, jadinya kita harus yang lebih umum gitu kan ya. Nah ini yang kejadian di dunia nyatanya ya, kalau kita ngomongin ya teori gravitasinya Newton lah bisa dibilang. Teori gravitasi Newton tuh kan kemudian ditimpa sama teori relativitasnya Einstein, tapi bukan berarti teori gravitasi Newton salah-salah banget gitu. Karena bukti bahwa teori Einstein bisa diterima, itu teori Einstein tuh harus bisa dapat hasil yang sama kayak teori Newton gitu, yang udah terverifikasi. Karena kalau hasilnya sampai beda, itu udah nggak perlu dicek lagi yang lain. Yang udah ada aja prediksinya salah, apalagi mau prediksi yang lainnya gitu. Kira-kira kayak gitu sih bisa dibilang. Ya bahwa teori yang baru itu tuh nggak akan nimpa teori yang lama dan teori yang lama jadi hilang banget nggak, tapi lebih ke nambah gitu ya, naik gitu. Kayak kemarin tuh ada yang nanya tuh akan dapat video tuh dari Neil deGrasse Tyson gitu. Kalau misalkan ada yang ngebuktiin ada omongan apa ya, Big Bang salah apa gimana gitu. Nah itu tuh sebenarnya salahnya nggak salah-salah banget secara teori karena tetap aja Big Bang sudah terbukti, bukan Big Bang sih istilahnya sekarang tuh. Apa ya, inflation apa gitu teori dan lain sebagainya itu udah ada. Jadi teori yang baru nggak akan ngilangin bukti yang sebelumnya ada, tapi lebih ke mengeneralisir lah. Yang sebelumnya tidak terbahas jadi kebahas, oh ada faktor baru dan lain sebagainya. Gitu. Ya bacot-bacotnya Kang lah. Ada yang tanyain? Ya secara materi intinya ya bahwa di katrol kita punya katrol bermassa. Di katrol bermassa ini berarti sigma F-nya sama dengan M kali A, sigma torsinya sama dengan I kali alfa, di mana kalau tidak selip, perhatikan bagian situ. Kalau tidak selip, maka kita punya A sama dengan kali alfa, kalau tidak selip. Kalau selip ya nggak bisa. Oke, ada yang tanya ini tentang katrol? Kalau nggak ada ya kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomongin gerak menggelinding, yang kedua. Nah, gerak menggelinding itu pada dasarnya adalah gerak translasi ditambah gerak rotasi ya. Jadi yang bakal akan lakuin adalah akan bakal gambar. Kita misalkan ngomongin apa roda lah gitu ya. Ini pernah Kang bahas lah kalau di TDS, tapi akan bahas lagi. Jadi kita punya gerak menggelinding itu gabungan antara gerak translasi sama gerak rotasi. Maka jadi gerak menggelinding atau rolling akan sebutnya. Di mana kalau gerak translasi berarti kan kecepatannya sama semua ya tiap bagian tuh. Akan ambil 4 atau 5 bagian aja di sini. Kepanjangan bentar. Ini kecepatannya. Kecepatan di tiap bagian sama ya. Karena geraknya gerak menggelinding. Gerak translasi di sini. Kalau gerak translasi kan gitu. Tiap bagian bakal sama. Ini kurang geser berarti.
Nah, kalau di gerak rotasi, kita punya kayak gini kecepatannya. Muter kan ya? Di mana di tengah sini kecepatannya 0 ya, kan bergerak rotasi. Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini bagian gerak translasi sama bagian gerak rotasinya, itu tuh sebanding lah, kecepatannya tuh sama. Kayak gitu, di mana berarti yang kita punya di sini itu adalah ideal rolling motion, gerak mengelilingi sempurna. Nah, di gerak mengelilingi sempurna berarti kita punya profil kecepatan dari benda ini yang bergerak menggelinding. Ini akan kasih tanahnya di sini, lupa. Nah, di mana kalau yang atas V tambah V ini jadi 2V. Yang kanan ke kanan V ke bawah V jadinya V akar 2. Yang sini V kanan V ke atas V akar 2 juga. Yang di tengah V doang. Yang di bawah ini yang menarik nih. Yang menarik bahwa kalian bisa lihat di sini ketika gerak transisi punya kecepatan kanan dan gerak rotasi punya kecepatan kiri yang sama, maka ketika kita ngomongin gerak menggelinding sempurna, maka kecepatan di sini itu 0. Artinya tidak ada gerak relatif antara bagian bawah roda ini, katakanlah ini roda, dengan lantai. Kalau nggak ada gerak relatif, berarti yang bekerja gaya geseknya gaya gesek statik berarti kan. Bukan gaya gesek kinetik. Karena kan kalau benda mau bergerak menggelinding kan harus kasar ya, kebayang nggak? Karena kalau misalkan licin tuh ya bakal keseret aja gitu kan, bakal selip aja gitu kan. Makanya harus kasar, harus ada gesekan antara roda sama aspal baru bisa muter rodanya. Dan ketika antara roda ini tuh bergerak begini sempurna, maka tidak ada gerak relatif yang bekerja berarti gaya gesek statik. Kayak gitu. Artinya apa kalau gaya gesek statik? Berarti walaupun ada gaya gesek, walaupun bendanya bergerak, bendanya kan bergerak ya, bergerak mengiring, ada gaya gesek, nggak kehilangan energi berarti. Terus aja berarti kalau muter. Kan gayanya gaya gesek statik. Kayak gitu. Itu jelas nggak itu? Ada yang tanya nggak? Kang, ini tuh slip atau enggak slip, Kang? Eh, tidak selip kondisinya berarti ini tuh. Kalau yang slip tuh apa, Kang? Kalau yang selip berarti ya otomatis tadi ketika rodanya muter, dia muter tapi nggak maju. Berarti kan ada gerak relatif di sini, kebayang nggak? Kalau lebih banyak muter daripada maju, ya berarti ini lebih panjang, gitu kan ya? Berarti ini kecepatannya ke kiri gitu kan? Jadinya ada gerak relatif, ada gaya gesek kinetik berarti kan di situ, karena ada pergeseran. Kalau transisinya lebih besar, katakanlah lantainya licin gitu kan? Kalau transisinya lebih besar, dia berarti bakal ke sini gitu kan? Nah, berarti juga ada gaya gesek kinetik. Jadinya kalau kondisi selip, ada gaya gesek kinetik. Kenyataannya di roda tuh ya jelas nggak sempurna banget gerak rotasinya, gerak menggelindingnya. Buktinya apa? Buktinya ya ada panas yang dihasilkan, ada bagian roda yang terbuang aus kan lama-lama jadi rata. Berarti kan di situ bukti bahwa garisnya yang bekerja garis kinetik. Kayak gitu. Dan tugas engineer ya membuat supaya gimana caranya si roda ini tuh berputar di aspal seideal mungkin putarannya supaya nggak banyak energi yang terbuang, lebih efisien secara energi dan juga lebih hemat ban lah bisa dibilang. Kayak gitu. Ada lagi yang tanyain? Oke, karena ini gerak mengelilingi sempurna, IRM itu ideal rolling motion ya. Ketika kita ngomongin gerak mengelilingi sempurna, berarti kan tadi ya sebanding antara putaran sama translasinya, maka kita punya sama ya, berarti A sama L kali alfa. Karena tidak selip ya, diulangi lagi. Sebenarnya nggak cuma ini sih, tetap sebenarnya ada 3 ya tidak selip itu ya.
tidak slip itu ada 3. Bahwa S sama dengan R kali theta, V sama dengan R kali omega, dan A sama dengan R kali alfa. Intinya sebanding lah putaran sama majunya gitu. Di katrol pun sama ya, bahwa ketika kondisinya tidak slip, maka kita punya V juga sama dengan R kali omega, terus S juga sama dengan R kali theta. Karena bisa juga kan kita ngomongin besaran ini juga yang dihubungin. Intinya kalian harus mengerti bagaimana hubungan antara variabel rotasi sama variabel translasi. Atau malah nggak ada hubungannya, karena kan kalau kita ngomonginnya geraknya slip, berarti kan nggak ada hubungannya. Ntar tuh. Jelas nggak itu? Ada yang tanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, udah. Kalau udah ya kita bahas contohnya, gerak menggiling sempurna. Misalkan sebuah benda didorong dengan gaya F ke pusat masanya, Kita ngasih gayanya. Ini pusat masanya. Ini sebuah bola homogen, katakanlah. Di mana ini lantainya kasar. Gitu kan ya. Terus kita punya, Akang mungkin bakal bahasnya agak detail di sini ya. Kalian ini kelas Akang gimana Akang? Soalnya kalau tahun kemarin Akang mikirnya, ya udahlah biar ngerjain soal aja. Jadinya nggak terlalu detail di sini, Akang pengen bahas detail di sini. Misalkan gaya geseknya, bentar. Mu S mu K-nya Akang belum nentuin lah. Akang nggak punya materinya, nggak punya angkanya. Jadi nggak ada angka buat referensi. Jadi jika massa bola ini ya, massa bolanya ini 5 kg dengan jari-jarinya berapa senti? 50 senti mungkin ya. Terus kita anggap ini bola pejal ya. Ketika kita ngomongin bola pejal, berarti kan momen inersianya 2/5 m². Ini dikasih tahu di soal ya. Ini dikasih tahu di soal. Terus kita kasih gaya sebesar apa? Kita nggak tahu lah gayanya berapa. Mungkin pertanyaannya gini ya, bentar Akang mikir dulu pertanyaan mau apa. Mu S-nya katakanlah 0,4. Mu K-nya 0,3 gitu ya. Maka gitu aja kali ya angkanya. Jadi yang dikasih tahu tentukan range nilai F ya, tentukan nilai F. Nilai F agar bola menggelinding sempurna. Nah, gitu kali ya. Kita bakal nganalisis lah. Mahasiswa kan ya, jadi kita latihannya nganalisis. Nilai itu di sini dalam artian range ya, maksud Akang tuh. Jadi pada nilai berapa sampai berapa mengelilingi sempurna, pada nilai berapa sampai berapa tidak mengelilingi sempurna. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Karena kita ngomongin gaya gesek nih. Ya, salah satu hal yang ngebuat gerak menggelinding itu susah, karena berhubungan sama gaya gesek. Seperti yang kita bahas, sebelumnya di gaya gesek ribet kan ya. Nah, ini juga gitu. Kita gambar dulu gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal, terus ada gaya gesek ke kiri. Gaya geseknya ke kiri karena bendanya cenderung gerak ke kanan. Karena didorongnya. Waktu itu kan akan pernah bahas kalau misalkan bendanya dipaksa muter, maka gaya geseknya bakal ke depan. Kalau ini kan bolanya didorong, makanya geseknya ke kiri. Oke. Pertama, kita analisis secara dinamikanya dulu lah. Bahwa pertama sigma F sama dengan M kali A dulu. Sigma Fx sama dengan M kali A.
Maka kita punya F dikurangi F sama dengan M kali A. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy-nya kita punya ke atas positif, ke bawah negatif, jadi kita punya N dikurangi W sama dengan 0 ya. Jadi N sama dengan W-nya sama dengan M kali G, gitu kan. Nah, terus yang ketiga, ini kita bisa masukin, yang bisa dimasukin nih, minus F, M-nya 5 ya, 5A, ini jadi 5 kali 10, 50 ya, akan belum nulis G-nya. G-nya 10 meter persen kuadrat. Terus persamaan yang ketiga, kita punya sigma torsi. Ngerti nggak ini kenapa persamaan-persamaan ini kita pakai? Karena kadang bingung di situ kan kalian. Sigma Fx sama dengan kali A karena bergerak di sumbu X, sigma Fy sama dengan 0 karena tidak bergerak di sumbu Y, sigma torsi sama dengan kali alfa karena bendanya berrotasi. Di sini kita punya torsinya terhadap pusat massa, kalian bisa lihat, perhatikan nih di sini. Ngerti nggak? Kalau misalkan kita ngomongin porosnya di pusat massa, maka gaya F tidak membuat bolanya berputar, gaya normal juga tidak membuat bolanya berputar, gaya berat pun tidak membuat bolanya berputar. Yang ngebuat bolanya berputar adalah gaya geseknya. Berarti kita punya torsinya sama dengan F gaya geseknya dikali dengan G-nya R ya. Ini jaraknya R. Dan ini udah tegak lurus, jadi bisa tinggal dikaliin aja. Sama dengan momen inersianya 2/5 mr kuadrat dikali alfa. Coret, coret. Berarti F sama dengan 2/5 M dikali R alfa, gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, 4 karena ini gerak menggiring sempurna ya, maka kita punya A sama dengan R kali alfa kan. Jadi ini kita masukin ke sini. Ini R kali alfa sama dengan A. Di mana M-nya 5. Jadi kita bisa coret ini. Berarti gaya geseknya sama dengan 2A. Gitu. Ada yang tanya dulu nggak di sini? Jadi gerak menggelinding atau gerak rotasi lah bisa dibilang ya. Bukan gerak rotasi, dinamika rotasi itu berarti pasti ada 4 persamaannya. Atau maksimal 4. Karena kita bakal ngomongin jumlah gaya di sumbu X, jumlah gaya di sumbu Y, jumlah torsi, sama kalau tidak selip, atau kalau bergerak mengelilingi sempurna, maka kita punya A sama dengan kali alfa. Jadi punya selalu 4 persamaan inilah kira-kira. Ada yang tanya dulu nggak itu? Jelas nggak? Oke, sekarang kita dapat gaya geseknya 2A, kita masukin ke persamaan 1 ya. Akan beresin di sini aja lah. Berarti F minus 2A sama dengan 5A, berarti F sama dengan 7A. Oke. Nah, sekarang gini masalahnya. Kita mau nganalisis nih, gaya F ini tuh range-nya gimana? Oke. Perhatikan di sini, yang punya batas nilai itu yang mana? Pertama, supaya bergerak mengelilingi sempurna, mungkin akan tulis di halaman selanjutnya kali ya. Ini udah belum? Sorry. Kalau belum bisa Kang tungguin dulu. Oke. Kalau udah, tadi itu akan mau ngomongin apa ya? Karena ya, agar bola bergerak mengelilingi sempurna, tadi kita udah bahas, maka gaya geseknya harus gaya gesek statik kan ya? Gaya gesek statik. Maka kalau gayanya gaya gesek statik, berarti kan gaya gesek statik ada maksimumnya, iya nggak? Di mana nilai maksimumnya sama dengan mu s dikali n, gitu kan? Mu s-nya kita punya 0,4, berarti sama dengan 0,4 dikali gaya normalnya. Gaya normalnya adalah 50. 50 kali 0,4 jadinya 20 Newton. Jadi kita punya gaya gesek statik maksimumnya
20 Newton dan nggak bisa lebih dari itu. Karena lebih dari itu bukan gaya gesek statically kan, tapi gaya gesek kinetik. Di mana dari hasil ini kita punya F sama dengan 2A. Berarti kalau F sama dengan 2A, ya berarti F max sama dengan 2A max gitu kan ya. Dan F max-nya 20. Berarti kita punya percepatan maksimumnya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Iya nggak? Kalau percepatan maksimumnya 10 meter per second kuadrat, berarti kita punya gaya maksimumnya 70 Newton berarti kan. Berarti F max sama dengan 7A max. Berarti gaya maksimumnya sama dengan 7 ya dikali 10. Jadinya 70 Newton. Berarti kita punya kesimpulannya adalah agar bola menggelinding sempurna, maka gaya dorongnya harus lebih kecil sama dengan 70 Newton. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke, kalau yang tanya ini udah. Itu syaratnya. Nah, sekarang Akang mau ngeliatin ke kalian gimana kalau syarat ini terpenuhi, gimana kalau enggak. Oke. Jadi Akang kasih gaya yang lebih kecil daripada 70 sama gaya yang lebih dari 70. Itu yang bakal Akang selanjutnya bahas. Oke, udah? Kalau udah kita lanjut ya kondisi yang pertama. Kondisi 1. Di mana F-nya lebih kecil daripada F max. Akang ambil gayanya 35 ya. 35 Newton. Ya sebenarnya tinggal ngitung dari yang tadi aja, udah tinggal ngajutin aja kan. Berarti ini tetap berlaku kan ya, karena kan ini bergerak begini sempurna, ngerti nggak? Karena ini bergerak begini sempurna ya berarti ini tinggal langsung dipakai dari sini aja. Berarti karena F-nya sama dengan 7A, F-nya 35 sama dengan 7 dikali A, berarti A-nya 5 meter per second kuadrat gitu kan. Karena F sama dengan 2A, berarti 2 kali 5, 10 Newton. Udah beres gitu doang ya, buat kondisi 1. Nah, kondisi 2 sekarang. Gimana kalau gayanya lebih besar daripada F max? Nah, Kang mikir dulu ini gayanya mending berapa ya? F kinetiknya 0,3 kali 50, 15 ya. 15, 40 nggak bisa. 90 kali ya, 90 Newton lah. Mungkin bagus angkanya, semoga bagus ya. Gimana kalau gayanya 10 Newton? Berarti kita punya berarti kan, atau nggak usah karena langsung aja. Berarti kan selip ya gerakannya ya, bola selip. Karena selip, maka yang bekerja gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik, ya nggak? Di mana ini sama dengan gaya gesek kinetiknya, MUK-nya 0,3, N-nya 50, jadinya ini 15 Newton. Sehingga, nah kita harus ngitung lagi dari awal, jadinya kalau bagian sini. Nggak dari awal banget sih. Cuman intinya nggak bisa langsung pakai hasil ini, karena ini diulangi lagi kalau bergerak mengelilingi sempurna. Karena hasil ini kita dapat dengan menggunakan A sama dengan R kali alfa. Nah ini enggak, ini A tidak sama R kali alfa ini tuh, karena selip. Ntar akan lihatin nih, bahwa nggak sama ini, di sini tuh kasusnya. Nah di sini kita punya berarti kan ya sigma Fx langsung ya sama dengan M kali A, berarti F dikurangi F sama dengan M kali A. F-nya kita udah tahu 90, gaya geseknya kita udah tahu juga 15.
Masanya 5 dikali A, berarti 90 kurangi 15? 75. 75 dibagi 5. Berarti percepatannya 15 meter per second kuadrat. Gitu. Di mana kita punya sigma torsinya, pada pusat massa porosnya. Cuman 1 diulangi lagi torsinya. Jadi kita punya R dikali F sama dengan 2/5 mr kuadrat dikali alfa. Ini coret R-nya. R alfanya nggak bisa diubah jadi A, diulangi lagi, akan tekannya lagi bagian situ. Berarti gaya geseknya 15 sama dengan 2/5 dikali masanya 5, jadi-jadinya tadi berapa? 0,5 ya? Ya, 0,5 dikali alfa, coret, 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 coret. Jadi kita punya alfa sama dengan 15 radian per second kuadrat. Sama sih nilainya, tapi kan bukan berarti sebanding sama tuh. Karena menggelinding sempurna tuh harus memenuhi ini kan. Kalian bisa lihat di sini, kalau akan hitung A sama dengan 15, atau akan tulis sini, R kali alfa ya. R kali alfa itu kan berarti 0,5 kali 15 kan. Jadi kita punya di sini tuh A lebih besar daripada R kali alfa. Dan logis ya, ketika kita dorongnya kenceng banget, ya bakal kegusur-gusur karena sambil muter tuh. Di mana lebih banyak majunya, lebih banyak translasinya dibandingkan dengan rotasinya. Kayak gitu. Jelas nggak itu? Ada yang tanya nggak? Kang, Ya. kalau misalkan bagian bawah bola V-nya tidak sama dengan 0, itu geraknya jadi apa? Translasi atau rotasi, Kang? Sorry gimana? Kalau bolanya Di bagian bawah bola V-nya tidak sama dengan 0, itu geraknya jadi translasi atau rotasi, Kang? di bagian bawah bola ini V-nya tidak sama dengan 0. Nggak bisa ngeliatnya gitu. Karena kalau kita ngomongin translasi atau rotasi kan kita ngomongin bolanya. Bukan satu titik di bagian bolanya. Gimana caranya kita ngomongin titik rotasi? Titik kan nggak bisa berotasi. Ya kalau kita ngomongin titik, cuma punya translasi. Makanya titik ini yang akan lihat cuma kecepatannya aja. Kayak gitu. Dimana kalau misalkan V-nya tidak 0, tadi yang akan bahas. Kalau V-nya tidak 0, maka slip. Itu aja, cuma segitu. Jelas? Jelas, Kang. Oke. Ada lagi yang tanyain? Bentar, akan nyari soalnya. Soal ini bagus ini soalnya tuh. Kang, terus Ya, kalau misalkan slip itu A-nya udah pasti lebih besar daripada R dikali alfa. enggak, belum tentu. Kalau kita ngomonginnya roda yang kejeblus ke lumpur, kan R kali alfanya lebih besar. Karena lebih banyak muternya daripada maju. Kebayang nggak itu? Kebayang, Kang. Oke. Bentar ya. Oh, kayaknya udah diubah nih kalimat soalnya sama karena Kang itu lihat itu dari hari dari versi berapa ya lupa. 7 gitu. Ini udah 10. Bentar ya. Basket. Bentar deh. Akan carinya. Atau mungkin akan tulis kali ya. Kalau nggak salah soalnya gini. Kalau misalkan kita punya sebuah bola basket diputar dengan kecepatan sudut omega, omega di udara ya.
darah dan dijatuhkan. Kebayang nggak maksud Akang? Ini kalimatnya mungkin nggak apa namanya, nggak bagus ya mungkin ya, karena Akang nggak nyiapin gitu-gitunya. Jadi maksud Akang tuh gini, kita punya bola basketnya diputar tapi dilepas gitu. Terus kan dia jatuh ya ke lantai. Jadi bolanya basketnya diputar, jatuh ke lantai, ntar di lantai itu dia muter terus akhirnya maju gitu kan ya. Nah pertanyaannya tuh adalah ke lantai. Bukan dijatuhkan ya, kalau dijatuhkan kesannya dilempar, dilepaskan kali ya. Kan ke lantai, kasar, maka tentukan omega aksen bola ya, setelah bergerak main sempurna. Atau saat main sempurna lah bisa dibilang ya. Bukan saat. Sempurna itu yang pertama, yang keduanya berapa waktu yang dibutuhkan. Nggak tahu ini urutan soalnya gimana. Yang jelas akan ingat 2 pertanyaan ini. Berapa waktu yang dibutuhkan hingga benda bergerak dengan sempurna. Kayak gitu. Nah ini soal ini, ngaconya guru Akang nih. Soal ini itu soal dari Haliday, Akang nemu banget soalnya persis di Haliday. Dikasihin ke anak kelas 3 SMA. Gara-gara, tapi tujuannya bukan buat siswa. Karena guru Akang tuh tahu soal-soalnya dia tuh dikasih ke siswa, ntar siswanya nyebar ke bimbel lain gitu kan ya, dibahas di bimbel, terus masuk ke bukunya bimbel, kesel. Ya udah sekalian kasih soal susah aja, biar guru-guru bimbelnya pada nggak bisa gitu tujuannya tuh. Jadi ini soal buat guru sebenarnya tuh. Terus dikasih ke Akang waktu Akang lagi tutor gitu. Gan nih coba kerjain ini, guru-guru di sekolah nggak ada yang bisa nih Gan. Nah Akang kerjain kan ya, nah Akang bisa. Senang banget ini Akang soal, ini salah satu soal Akang kayak paling seneng gitu loh dapat soal itu, karena susah buat mikirnya tuh ini. Bisa kalian cobain lah kayak gitu. Ada yang tanya nggak tentang soal ini? Ya Akang nggak akan bahas soal ini cuma buat kalian explore lah di gerak menggelinding. Karena menurut Akang ini pemahamannya dalam banget, ketika kalian bisa ngerjain soal ini, pemahamannya bakal meningkat lah di apa namanya, tentang konsep gerak menggelinding ini tuh. Oke, kalau yang tanya ini udah. Kalau udah kita masuk ke energi ya, usaha energi. Usaha dan energi di rotasi. Perhatikan bahwa kalau kita ngomongin dari transaksi ke rotasi ini nggak akan nurunin lah ya bagian sini, karena cuman ngulang-ngulang aja. Jadi pada akhirnya dengan cara yang sama lah, sama kayak yang kalian punya sebelum, yang akan bahas sebelumnya di usaha energi, kalian bakal dapat hasil ini gitu. Tapi ini cara cepatnya dan ini cara buat ngapalinnya. Kalau kita di transaksi punya S, maka di rotasi punya theta gitu kan ya. Kalau misalkan di transaksi punya V, di rotasi punya omega, A jadi alfa, F jadi torsi, M jadi momen inersia, A jadi kok jadi alfa? A jadi alfa udah ya. Apalagi sih yang belum? Kayaknya itu aja. Iya, itu aja 5 yang penting tuh. Nah, sehingga ketika kita pindah dari konsep ini ke usaha energi, maka asalnya kalau kita ngomongin usaha translasi, yaitu sama dengan integral F dot dr. Nih suka banyak yang miss di sini nih. Jangan lupa usaha itu integral ya rumusnya ya. Maka ketika kita ubah ke rotasi, tinggal ngubah variabelnya aja.
gaya berubah jadi torsi, R berubah jadi theta gitu. Ini R lah ya kita pakainya. Nah, ini adalah rumus usaha di gerak rotasi. Yang kedua, energi kinetik. Kan energi itu cuma 3 kan ya energi itu. Kalau nggak usaha, energi kinetik, energi potensial. Usaha ini udah nih, usaha ya. Nah, sekarang yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik, translasi, itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ketika kita pindah ke energi kinetik rotasi, maka jadinya setengah, masanya berubah jadi momen inersia, V berubah jadi omega. Kayak gitu. Ya, jadi tinggal ngubah variabel aja. Teorinya semuanya sama. Teorinya semuanya sama. Gimana kalau energi potensial, Kang? Energi potensial rotasi ada nggak? Energi potensial rotasi maksudnya gimana? Energi potensial itu kan berhubungan dengan gaya. Ini energi potensial itu berhubungan sama gaya. Karena energi potensial berhubungan sama sebuah gaya, maka energi potensial itu terikat sama gayanya. Dan nggak ada gaya rotasi itu kan nggak ada. Maksudnya itu nggak gitulah arahannya. Kita punya gaya gravitasi, jadinya ada energi potensial gravitasi, tapi nggak ada energi potensial gravitasi translasi, energi potensial gravitasi rotasi gitu kan nggak bisa. Jadi ketika kita berhubungan sama usaha energi, yang terjadi ya gini aja, usaha sama energi kinetik aja yang berubah, energi potensial enggak. Jelas nggak itu? Ada yang tanya nggak? Oke. Contohnya contoh standar aja lah, Kang kasih contoh-contoh standar aja lah di sini. Kita punya sebuah benda lah ya. Sebuah benda ini masanya adalah M, di mana momen inersianya, katakanlah momen inersianya kmr kuadrat gitu misalkan. Suatu benda sembarang lah, apapun itulah, intinya bisa muter lah, momen inersianya diketahui. Tentukan kecepatan benda di dasar bidang miring. Asumsinya lupa. Pertama ini kasar, ya. Terus kita punya kasusnya ideal rolling motion juga ya, batasannya ya. Kayak gitu. Di mana karena ideal rolling motion, ini penting nih buat kalian tulis nih ya, buat ntar ujian. Karena ideal rolling motion, berarti kan yang bekerja gaya gesek statik ya. Yang bekerja itu Fs. Sama dengan Fs. Gitu. Nah, karena yang bekerja itu adalah gaya gesek statik, maka kita punya gaya gesek statik tidak membuang energi. Berarti yang bekerja, yang ngebuat benda ini bergerak adalah cuman gravitasi aja kan ya. Sehingga kita karena jadinya berarti apa lagi nulisnya ya? Jumlah gaya usaha hanya dari gaya konservatif, usaha hanya oleh gaya konservatif, maka kita punya ya bisa pakai hukum energi mekanik kan jadinya. Energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir. Kayak gitu. Nah, diulangi lagi, gaya gesek statik tidak membuang energi. Walaupun setelah Kang pikir-pikir sekarang ya, Kang baru ngeh setelah 11 tahun mengajar. Gayanya ada,
perpindahannya ada. Tapi nggak ngasilin usaha ya, aneh juga ya. Kakak harus ngecek lagi ini. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Kang, misalkan lantainya licin berarti dia bukan IRM ya, Kang? Betul. Kalau lantainya licin ya nggak akan bergerak mengiring sempurna. Jadinya translasi aja. Kayak gitu. Ya kan perlu ngecek lagi tadi ya. Energi mekanik awalnya kita punya energi potensial berarti kan ya. Di mana ini ketinggiannya H kita ambil. Di akhirnya kita punya bendanya bergerak menggelinding, berarti ada energi kinetik translasi. Dua energi kinetiknya ya, karena gerak menggelinding itu translasi tambah rotasi. Jadi energi kinetiknya juga ada dua. Kayak gitu. Energi potensialnya mgh, energi kinetik translasinya setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasinya setengah i omega kuadrat. Perhatikan di sini kita punya ideal rolling motion. Berarti V sama dengan R kali omega di sini kita pakainya. Karena kita butuhkan ngubah omega jadi V kan ya, karena yang tanya kecepatan. Mana? Yang tanya kecepatan. Jadi kita ubah omega jadi V, berarti omega sama dengan V per R. Berarti ini mgh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah momen inersianya K mr kuadrat dikali omeganya V per R kuadrat ya, V kuadrat per R kuadrat. R kuadrat coret, M-nya coret semuanya. Jadi kita punya di sini GH, dikali 2 ya, jadinya 2GH sama dengan V kuadrat ditambah K V kuadrat, jadinya 1 plus K V kuadrat. Berarti V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Nah, ini adalah kecepatan benda di dasar. Dan kita bisa lihat di sini logis bahwa semakin besar momen inersianya, kecepatannya akan semakin kecil. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke, kalau ada yang tanya ini udah. Kalau udah, terakhir kita ngomongin momentum sudut. Ya, jadi diulangi lagi di banyak banget. Di dinamika rotasi kita di dinamika di translasi dulu aja. Di translasi itu kan kita mulai dari kinematika. Dari kinematika ke dinamika. Dari dinamika ke energi, dari energi ke momentum ada 4. Sehingga ketika kita ke rotasi, di rotasi juga jadinya ada 4. Ada kinematikanya, kinematika rotasi. Dinamika rotasinya, ada usaha energi di rotasinya, ada usaha energi di rotasi, sama ada juga momentum di rotasi yang terakhir. Momentum impuls ya, rotasi. Ya sama, kita pakai ini lagi aja. Bahwa pertama kita punya di momentum linear ya, momentum linear lah biasanya sebutnya. Linear momentum itu kan M kali V. Massa kali kecepatan. Ya otomatis kalau kita punya momentum sudut, ini momentum sudut ya, momentum sudut simbolnya L, maka kita punya masanya berubah jadi momen inersia, kecepatannya berubah jadi kecepatan sudut. Kayak gitu. Strangely enough, arah kecepatan sama momentum sudut itu bisa beda. Karena momen inersia itu bukan skalar, tapi tensor. Nah, apa lagi itu kan ya? Itu kalian bakal pelajari di tingkat 2 kalau emang arahnya ke situ.
Lagi-lagi yang rotasi-rotasi gini mah kalau nggak dipelajarin di fisika di apa namanya di mesin harusnya. Kalau mungkin robotik ya, kalau misalkan berhubungan sama robotik gitu-gitu juga bisa pakai itu juga. Tapi kalau robotiknya berhubungan sama rotasi, kalau enggak ya enggak. Terus yang kedua kita punya impuls kan ya, impuls itu sama dengan impuls linear sama dengan integral f dt. Rotasi itu kalau nggak salah simbolnya J, Akang lupa. Kalau nggak salah J simbolnya tuh. Mungkin salah ya, kalau salah ya ya udah. Angular impuls angular itu berarti integral jadinya ya gayanya berubah jadi torsi. Kayak gitu. Dimana kalau kita punya I sama dengan delta P, hubungan momentum sama impuls itu kan. Di sini kita punya berarti J sama dengan delta L. Gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Ini ngubah-ngubah variabel aja lah intinya dari dinamik dari translasi ke rotasi itu. Kalau nggak tanya ini udah. Contohnya di sini ini jadi mati semua. Nambah lagi dong yang nyala kameranya. Tadi itu apa? Oh ya, misalkan kita punya sebuah batang lah, katakanlah sebuah batang di horizontal. Kebayang nggak ini yang akan gambar? Bentar, gini harusnya. Nah ini ada tiangnya lah gitu ya. Jadi si batangnya itu bisa muter terhadap sini, bisa muter gitu. Kebayang nggak? Maksud akan gambarnya jelek ya? Kayak gitulah. Misalkan di sini kita punya ada sebuah peluru yang bergerak dengan kecepatan v, di mana pelurunya masanya m, di mana batangnya masanya m besar gitu ya. Peluru ini nembaknya ke ujungnya ini mungkin kurang sini ya. Nah, nembaknya ke ujung si batangnya gitu. Di mana batangnya ini panjangnya adalah L. Nah, ketika pelurunya nempel nabrak si batang, katakanlah peluru bersarang di batang ya. Peluru bersarang di batang. Kalau pelurunya bersarang di batang, ini kan pada dasarnya tumbukan ya fenomenanya. Karena ini tuh fenomenanya adalah tumbukan, maka kita pakai prinsip ya hukum Kahan momentum. Cuman instead of hukum Kahan momentum linear, kita pakai hukum Kahan momentum sudut. Berarti kita tulis adalah karena jumlah torsi eksternal ya, berarti kan syaratnya. Karena jumlah torsi eksternalnya sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan hukum Kahan momentum sudut. Total momentum sudut awal sama dengan total momentum sudut akhir. Kan kemarin ujian nulis syarat ini enggak nih pas yang tumbukan. Kalau hukum Kahan momentum itu hanya berlaku kalau tidak ada gaya eksternal. Momentum sudut awalnya kita punya partikelnya pelurunya bergerak sementara batangnya diam, mejanya licin. Maka ketika bertumbukan ini, sebelum bertumbukan atau di awal, momentum sudutnya hanya dimiliki oleh si peluru. Momentum sudut peluru gimana, Kang? Momentum sudut peluru itu kan bisa kita anggap sebagai benda titik ya. Tentu di sini kan ada titik yang menabrak si batangnya. Kalau pelurunya kita anggap sebagai benda titik, maka moment inersianya bakal ya mr kuadrat. Tapi intinya di sini kita punya momentum sudut peluru lah, kan tulis gitu dulu kali ya. Momentum sudut peluru
Sama dengan di akhir kita punya momentum sudut peluru akhir ditambah momentum sudut batang di akhir gitu kan ya. Di mana kita punya momentum sudut pelurunya berarti I peluru dikali omega peluru sama dengan I peluru omega aksen lah ya. Atau omega aja, omega ditambah I batang dikali omega. Sorry, yang ditanya adalah kecepatan akhir batang dan peluru. Berarti ini jadinya sama dengan momen inersia peluru ditambah momen inersia batang dikali omega. Momen inersia peluru kita anggap tadi sebagai partikel ya. Karena kecil kan peluru tuh. Berarti harus tulis sebenarnya tuh, cuma Kang udah agak malas. Harusnya ditulis tapi momen inersia karena dengan menganggap peluru sebagai partikel, maka momen inersia peluru sama dengan momen inersia partikel sama dengan mr kuadrat. Sementara kalau kita ngomongin momen inersia batang, ini batangnya di ujung, berarti ini sepertiga ml kuadrat. Kayak gitu. Berarti kita punya momen inersia pelurunya adalah m dikali, nah jari-jarinya gimana? Jari-jari momen inersia peluru, momen inersia partikel, itu kan jarak dari poros ke pelurunya. Karena pelurunya di sini, porosnya di sini, ini jaraknya L kan. Jadi R-nya itu ya sama dengan L. Jadi ini L kuadrat dikali omega pelurunya, omega itu sama dengan V per R ya. Berarti omeganya sama dengan V per L sama dengan momen inersia pelurunya, akan tulis lagi bentar, isi pakai ini ya, ml kuadrat ditambah momen inersia batangnya sepertiga M besar dikali L kuadrat dikali omega kecepatan akhirnya sama dengan ya V aksen lah ya, kita namain V aksen dibagi L juga. Jadi kita punya ini L sama ini bisa dicoret. Atau nyoretnya gini aja lah, L kuadrat. Oh ininya hilang. Ini L kuadratnya bisa dicoret, L kuadrat, ini L sama ini coret. Jadi kita dapat V aksennya, kecepatan akhirnya sama dengan M kali V per M ditambah sepertiga M. Kayak gitu. Ya intinya adalah bahwa ya sama kayak yang tadi, apapun yang kita punya di momentum impuls, translasi, bisa kita pakai juga buat momentum impuls di rotasi, tinggal ngubah besaran-besarannya aja. Di mana di momentum impuls translasi atau momentum impuls linear, kita punya hukum kaal momentum, maka di rotasi kita punya hukum kaal momentum sudut. Dan berlakunya sama kalau misalkan ada tumbukan, kalau misalkan ada apa lagi selain tumbukan. Pecah sih agak susah mungkin ya, kalau kita ngomongin benda yang pecah atau benda yang bergabung. Benda bergabung ini. Ya tapi kira-kira kayak gitulah intinya. Nah itu dinamika rotasi. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Kang mau nanya itu kenapa, Ya. maksudnya kayak peluru punya momentum sudut tuh gimana, Kang? Oke, jadi ya ini problem sih emang. Peluru punya momentum sudut tuh pada dasarnya betul memang momentum peluru tuh nggak bergerak melingkar di sini karena pelurunya bergeraknya lurus. Pertama ngerti dulu nggak bahwa kalau misalnya kita punya sebuah partikel yang bergerak melingkar, maka partikel ini tuh punya momen inersia sama dengan mr kuadrat dan punya kecepatan sudut. Berarti ya peluru ini punya momentum sudut. Sama dengan bukan peluru, partikel ini yang bergerak melingkar ini punya momentum sudut. Itu ngerti dulu nggak itu? Iya. Nah, ketika kita ngomongin peluru yang sebenarnya bergerak lurus, yang kemudian nabrak batang, gitu kan ya. Anggaplah pelurunya pas udah dekat aja. Batangnya ujungnya kayak ada porosnya gitu, Kang. Iya, betul. Oh, oke. Jadi di sini itu sebenarnya ada porosnya, cuma akan gambarnya jelek di sini. Nah, terus di sini kalau misalkan pelurunya nabrak di sini,
pelurunya sebenarnya nggak bergerak melingkar, betul. Dan harusnya nggak punya momentum sudut. Tapi kayak kita we need a way lah to calculate this problem. Kita butuh suatu cara karena momentum sudut pasti kekal di sini. Karena momentum sudutnya pasti kekal karena nggak ada gaya eksternal, nggak ada torsi eksternal, maka ya kita paksa bisa dibilang peluru ini supaya punya momentum sudut karena untuk sepersekian detik ini, ya katakanlah kita punya peluru yang bergerak melingkar, sama peluru yang bergerak lurus. Apakah benda ini bisa tahu bahwa peluru yang datang di sini itu dari mana datangnya? Enggak. Enggak. Jadinya ya udah kita bisa anggap bahwa peluru yang sebenarnya datangnya geraknya lurus ini, itu sebenarnya tuh anggap ya punya momentum sudut lah. Kira-kira gitu, ngerti nggak? Akang agak belibet ngomongnya. Oh, berarti kayak anggapannya mau dia pelurunya lurus atau kayak bergerak melingkar gitu kayak di satu titik yang tepat gitu kayak dia sama gitu ya Kang. Iya, Gimana sih? betul. Makanya Oke. kita bisa anggap peluru yang bergerak lurus ini seperti punya momentum sudut. Oh, Gitu. oke Kang. Iya. Di titik sebelumnya enggak, di titik setelahnya enggak. Tapi tepat di sini punya. Dan tepat setelahnya juga punya lah, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya pelurunya nembus kan bisa aja nembus ya pelurunya ya. Kayak gitu. Jelas? Ada lagi yang tanyain? Yang lain? Atau apa? Yang ini lagi juga nggak apa-apa kalau mau tanyain. Oke. Kalau nggak ada yang tanyain lagi, ya udah itu materi hari ini. Udah kebahas semua kan ya? Kita bahas dinamika rotasi, katrol bermassa sama gerak begini sempurna, dua-duanya masih konsep dinamika. Terus kita bahas tentang usaha energi di rotasi, terus kita bahas juga momentum impuls di rotasi. Kayak gitu. Minggu depan kita bakal bahas elastisitas dan osilasi. Ada yang tanyain? Kalau nggak ada yang mau nanya yang lain? Nanya soal atau apa? Kalau mau. Yang jelas jangan kimia ya. Karena kan nggak bisa. Oke, kalau nggak ada yang tanyain ya udah kayak mau belajar kimia kali ya. Kalau nggak ada yang tanyain ya sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Good luck ujian kimianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Terima kasih kasih Kang. Kang. Ya, sama-sama. Makasih, Kang. Ya.